Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negara kita ini adalah Tajuddin Abu Fadl Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki As-Sadili. Beliau berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Judam, yaitu salah satu kabilah Kalhan yang berujung pada Bani Yasrib bin Khoton. Bangsa Arab terkenal dengan Arab Al-Arbiyah, yaitu kota Iskandariah merupakan kota kelahiran sufi besar ini, suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, beliau lahir sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Sadiliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Lataiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Asy-Syaikh Abu Hasan As-Sadili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar, dan dinding." Adapun kisah karomah Abu Hasan As-Sadili telah terdapat pada video sebelumnya. Keluarga Ibnu Athaillah adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariah seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandariah pada masa Ibnu Athaillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandariah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu berbahasa Arab. Tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasyawuf dan para aulia sholihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut pada tingkatan tasawuf, hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Athaillah menceritakan dalam kitab Lataiful Minan bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Athaillah yaitu Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, kalau anak dari seorang alim fakih Iskandariah, yakni Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad bersama dengan malaikat penjaga gunung. Ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi, malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka." Dengan bijak Nabi mengatakan, "Tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka." Begitu juga kita harus bersabar akan sikap kakek yang alim fakih, yakni kakek Ibnu Athaillah, demi orang yang alim fakih ini. Pada akhirnya, Ibnu Athaillah memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya. Dari didikan yang murni fikih sampai bisa mendudukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu, buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Ibnu Athaillah menjadi 3 macam. Masa pertama, masa ini dimulai ketika beliau tinggal di Iskandariah sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu, dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandariah. Pada periode itu, beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang-orang yang mengingkari Abu Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengeklaim adanya hal-hal yang besar
sementara zahir syariat menentangnya. Masa kedua. Masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, yakni Abu Abbas Al-Mursi pada tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama tasawuf ketika bertemu dengan Al-Mursi. Ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya, ia mengambil thariqah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika, Ibnu Athaillah mengalami kegoncangan batin. Jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abu Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendekatinya, melihat siapa Al-Mursi sesungguhnya. Apa yang ia kerjakan sejatinya. Kalau memang ia orang yang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan, dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin terambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia pun dugaan tidak akan bisa menjadi seorang tasawuf, seorang sufi sejati, kecuali dengan masuk ke dalam dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lainnya. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi, dan dalam hatiku aku berkeinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbesit dalam hatiku, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Qaus, aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nasyi. Dulu ia adalah pengajar di Qaus dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya thariqah kita. Namun ia menghadapku dan berkata, Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmah saja untuk Tuan? Aku memandangnya sebentar, kemudian aku berkata, tidak demikian itu thariqah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga. Setelah bercerita semacam itu, yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, beginilah keadaan orang-orang al-sidikin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melapas pakaianku. Aku pun rela, tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah perjalanan beliau dan karomahnya akan disampaikan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.